Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pemburu kisah, kita jumpa lagi di Mystery Zone. Kali ini ada satu kisah yang dibagikan oleh Mbak Putri, di mana kisah ini terjadi di Bali pada tahun 2021. Bagaimana kisah dari Mbak Putri ini? Monggo Kang Surya dikisahkan untuk sobat pemburu kisah. Makasih Pak Jack. Jadi cerita ini bermula ketika Mbak Putri ini bersama dengan keluarganya ada acara refreshing ke Bali. Dan kalau nggak salah itu sekitar bulan Oktober November katanya tahun 2021, di mana kondisi itu masih transisi ya setelah corona katanya. Jadi kondisi Bali waktu itu agak sepi, nggak seperti yang awal-awal dibayangkannya Mbak Putri itu, karena dia sebenarnya itu dalam rangka diajak oleh kakaknya, abangnya. Nah, abangnya ini bersama dengan istrinya dan dua anaknya itu memang pengen refreshing ke Bali, karena mungkin dua ponakannya ini kepingin tantenya itu ikut, akhirnya Mbak Putri pun diajak ikut serta. Nah, waktu di sana itu memang ya kondisi Bali waktu itu masih mungkin pasca pandemi Pak Jack ya, jadi memang nggak seramai yang dibayangkan. Banyak sekali tempat-tempat wisata yang sepi, terus juga toko-toko banyak yang tutup, bahkan jalanan yang katanya itu awalnya dulunya macet sekarang sampai longgar. Dan di sana itu sesampainya mulai dari area bandara sampai ke tempat hotel menginap berada itu memang semua kondisinya sepi, bahkan sampai supir drivernya itu bercerita, ya ini kondisi lagi barusan pulih. Turis-turis yang datang masih hanya turis-turis lokal, turis mancanegara mungkin belum sepenuhnya bisa masuk Bali katanya Pak Jack. Jadi ya Mbak Putri benar-benar yang merasakan suasana Bali tapi dalam rangka posisi yang berbeda katanya, nggak seperti yang dulu dia pernah main-main ke Bali itu. Nah, kebetulan setelah berkeliling diajak ke beberapa tempat wisata, memang kondisinya cukup sepi, banyak sekali kayak toko-toko yang nggak buka, jual souvenir, aksesoris juga nggak banyak yang buka. Tapi ada nilai plusnya, jadi Mbak Putri dan keponakannya serta abang dan istri abangnya itu istilahnya bisa menikmati suasananya benar-benar nyaman. Ya mungkin ya kalau foto-foto mereka nggak terganggu dengan pemandangan keramaian orang ya. Terus jalan raya waktu itu agak lengang, jadi kalau kemana-mana lebih cepat, terhindar dari kemacetan. Cuman pada waktu itu karena banyak hotel-hotel yang ya istilahnya baru pulih, abangnya Mbak Putri ini dapat salah satu hotel, ini mungkin katanya nggak perlu disebutkan ya hotelnya, itu ya harganya memang di bawah standar Pak Jack. Dan ketika sampai di sana awalnya mereka itu juga merasa loh, hotel ini seperti yang digambarkan itu kayaknya kelihatannya rame, tapi kok waktu datang ke sana itu kondisinya nggak seperti apa yang dibayangkan. Jadi sunyi, sepi, dan hanya ada beberapa tamu saja. Jadi banyak kamar di sana itu yang istilahnya kelihatannya kosong gitu Pak Jack. Bahkan kayak petugas-petugas hotelnya pun juga waktu itu hanya ada beberapa orang, keamanan juga hanya ada beberapa. Itu pun mereka ya awalnya ada rasa seneng, ada rasa kurang nyaman juga, karena kurang nyamannya itu mungkin terlalu sepi ya, ada banyak lampu yang tidak bisa dinyalakan, tapi nyamannya banyak sekali fasilitas yang bisa mereka manfaatkan Pak Jack. Jadi di hari pertama itu mereka nginep di situ, ada tempat istilahnya istirahat yang cukup lapang, tapi ya mereka tidak bisa istilahnya leluasa karena mungkin capek ya. Jadi mereka datang itu malam itu langsung istirahat Pak Jack. Nah, ketika waktu istirahat itulah Mbak Putri itu mengalami hal-hal yang cukup aneh gitu Pak Jack. Karena ya dia kebetulan tidur bersama dengan dua ponakannya di salah satu kamar, sementara abangnya dan istrinya kakak iparnya itu di kamar lain. Itu ketika mereka istirahat, itu di luar itu kayak ada banyak orang-orang lalu lalang gitu Pak Jack. Tapi ketika Mbak Putri keluar, itu katanya ya kondisi sepi-sepi aja. Hotelnya itu katanya 2 lantai dan area depannya itu kayak ada selasar gitu. Mbak Putri ini merasa heran, perasaan tadi kayak ada orang berjalan di luar, tapi ketika dia melihat sekeliling, sepertinya kamar yang lampunya nyala itu hanya kamarnya dia bersama ponakan-ponakan kecilnya itu, kamarnya abangnya dan istrinya, serta ada beberapa kamar itu di lantai bawah. Tidak semua kamar Pak Jack, kalau nggak salah itu hanya ada 4 atau 5 kamar dari puluhan kamar yang ada.
Akhirnya Mbak Putri kan ya juga merasa biarin aja lah, mungkin karena mereka kecapean ya. Akhirnya menjelang malam itu istirahat lah, pengen tidur, terus pokoknya istirahat aja karena besok planning perjalanan gitu aja. Paginya mereka juga aktivitas keliling lagi ke area-area selatan di pantai-pantai di area selatan Bali. Akhirnya setelah berkeliling belanja, mereka itu hari malam kedua itu masih tetap di hotel yang sama karena besok harinya harus pindah. Jadi karena mungkin merasa wah mungkin ini adalah waktu untuk yang pas ya buat refreshing gitu. Jadi malam harinya itu mereka nggak istirahat karena abangnya Mbak Putri ini sempat beli banyak makanan ya, beli pizza, beli macam-macam itu dimakan bareng. Dia juga kepengen menikmati fasilitas hotel hingga akhirnya menjelang malam abangnya ini main-main di kolam renang itu Pak Jack, karena kolam renangnya kan juga pas di area depan ya, di area depan selasar tempat kamar mereka menginap. Kondisinya juga sepi, beberapa tamu lebih memilih istirahat. Jadi ya mereka istilahnya mempuas-puaskan diri dengan bermain di kolam renang itu. Mbak Putri memang nggak bercerita kalau tadi malam dia itu merasa istilahnya di luar kamar ini banyak aktivitas orang, karena bagi dia mungkin abangnya juga merasakan hal yang sama, mungkin hal yang wajar. Emang beneran ada petugas hotel yang lewat, room service atau apa yang tengah malam kebetulan lewat di depan, langkah kakinya terdengar. Jadi ya dia merasa nggak perlulah bercerita hal-hal seperti itu pada abangnya. Nah, ketika abangnya itu asik berenang, dia itu masih ingat, ini abangnya yang cerita katanya, dia itu waktu berenang itu kayak ada orang lain gitu Pak Jack yang ada di situ. Akhirnya dia itu manggil karena orang lain itu kelihatannya kayak anak-anaknya gitu. Dia itu manggil, "Lo jangan ikut renang, malam-malam gini kok ikut renang, masuk kamar aja udah malam," gitu. Lah, abangnya itu heran setelah bilang begitu, dicari itu di sekeliling kolam renang itu nggak ada orang Pak Jack. Padahal dia itu merasa bahwa di belakangnya tadi itu ada suara kecipak air dan dia sempat menoleh, ada beberapa bayangan anak kecil yang berenang bersama dia, dan itu mirip dengan anak-anaknya, kedua anaknya. Akhirnya abangnya ini keluar dari kolam renang, dia itu ngecek, ternyata sekeliling kolam renang itu nggak ada jejak air sama sekali, bahkan di dalam kolam renang juga sepi, nggak ada orang. Akhirnya dia itu keluar, naik ke lantai 2, nyamperin kamarnya sama kamarnya Mbak Putri. Nah, dia sempat nanya, "Loh, anak-anak tadi turun dah?" "Enggak Mas, lah ini anak-anak makan ini di dalam, masih ngabisin kue tadi ini." Nah, akhirnya abangnya diam saja. Oh ya sudah. Akhirnya dia masuk kamar, nyuruh istirahat. Ya sudah, mending istirahat aja deh, besok pagi-pagi kita harus keluar lagi dari sini, kita lanjut ke tempat lain, dan kalau bisa jangan sampai ada barang yang tertinggal lah, karena besok kita harus packing katanya gitu. Akhirnya mereka itu tidur, istirahat di kamarnya. Mbak Putri dan juga keponakannya itu juga istirahat di dalam. Nah, kejadian malam kedua ini Pak Jack dirasakan lagi oleh Mbak Putri, bahkan oleh abangnya. Jadi ketika dia habis istirahat, abangnya itu mendengar ada suara orang mainan air di luar, tapi dia nggak peduli ya, jangan-jangan tamu yang lain gitu ada yang mainan air. Ketika makin lama makin malam, kok sepertinya suaranya itu kecipak air itu nggak pernah berhenti pas di depan kamarnya. Ini orang-orang kok sampai tengah malam ini kok gak selesai-selesai ya berenangnya ya, apa mereka nggak kedinginan atau gimana gitu. Dia khawatir jangan-jangan ini suaranya kok seperti suara anak-anak kecil, jangan-jangan ini khawatirnya dia itu anak-anak saya ini yang lagi mainan. Wah, ini harus diingatkan, ini nggak boleh, ini besok harus balik aktivitas lagi karena akan pindah ke tempat wisata yang lain gitu. Dia keluar kamar, begitu dia buka pintu Pak Jack, kondisi itu langsung sunyi senyap, nggak ada suara apa-apa sama sekali. Akhirnya pun dia melihat jam tangan, waktu itu sudah jam 1 malam. Wah, ini nggak beres ini. Akhirnya dia masuk kamar lagi, terus iseng-iseng dia itu beritahu ke istrinya, "Mah, ini kok tadi itu aku lihat ada anak-anak yang mainan air di kolam renang bareng aku. Sementara waktu aku lihat ke kamar sebelah, anak-anak malah nggak keluar sama sekali. Oh, jangan-jangan tamu kamar lain Pak." Nah, itu juga nggak tahu. Ya sudahlah, istirahat aja, bilang aja sama anak-anak besok
kita mending langsung pagi-pagi langsung check out, kita pergi ke tempat wisata lain katanya. Nah, pagi harinya Mbak Putri dan abangnya ini kan sudah siap-siap check out, termasuk anak. Ketika mereka keluar, mereka itu ya istilahnya cek kondisi di luar Pak Jack. Ternyata ya memang sarapan pagi mereka itu hanya mereka saja. Dan ketika ditanya apakah ada tamu yang lain, ya istilahnya tamu-tamu yang lain Pak kebetulan nggak ada lagi, hanya bapak berdua aja, istilahnya hanya 2 kamar itu aja. Terus ketika mereka bercerita, kemarin kok ada istilahnya ada kegiatan aktivitas orang berenang di sini, dan dari pihak hotel nyampaikan, oh ya itu mungkin biasanya petugas cleaning service kita yang aktivitas malam-malam. Nah ini yang dirasakan Mbak Putri kayaknya agak gak masuk akal Pak Jack, karena pada waktu itu dia juga sempat keluar dari hotel, mereka berdua bercerita kalau Mbak Putri mengalami banyak kejadian aneh, termasuk ya ada orang yang berada di luar kamarnya. Apalagi dari cerita abangnya itu Pak Jack, dia benar-benar merasa bahwa sebenarnya ada anak-anak kecil yang berenang bareng sama dia, tapi ketika dicek sama sekali tidak ada orang di sana. Dan yang paling membuat mereka kaget itu ternyata selama 2 hari ini jangan-jangan ini hanya mereka berdua yang menginap di hotel itu Pak Jack. Sementara mereka melihat beberapa aktivitas kayak lampu kamar menyala sendiri, kayak ada aktivitas di kamar lain, yaitu sebenarnya tidak ada tamu lagi di sana, karena memang dilihat dari jumlah petugas hotel yang ada dan juga kondisinya memang ya ceritanya mereka memaklumi karena kondisi kan waktu itu pasca corona Pak Jack. Jadi ya banyak sekali kayak beberapa perusahaan, beberapa hotel itu memang berjuang untuk bisa pulih kembali. Dan memang kebetulan saja Mbak Putri dan abangnya dan keluarganya ini datang di waktu yang ya mungkin kurang pas lah. Bagi mereka harusnya lain kali memilih tempat ya yang lebih representatif, karena mereka waktu itu berpikir dengan harga yang relatif terjangkau mendapatkan hotel dengan di luar dugaan mereka, tapi justru mereka ya nggak tahu sama sekali kalau hotel itu ternyata hanya keluarga mereka saja yang menginap di sana. Jadi itu pengalaman yang agak misterius bagi Mbak Putri dan keluarga abangnya Pak Jack. Ya, terima kasih Mbak Putri atas kisahnya yang dikirimkan ke kami. Dan untuk Sobat Pemburu Kisah, terima kasih telah menyimak kisah hari ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, serta tinggalkan komentar di bawah. Ikuti terus kisah-kisah kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.